Halo, halo, shalom semuanya, anak-anak Ibu Guru Dian yang saat ini sedang mengikuti pelajaran melalui video. Jadi, hari ini kita akan belajar lagi mengenai membandingkan pecahan. Sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar kan membandingkan pecahan dengan tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Nah, untuk merefresh lagi ingatan anak-anak semua, Ibu akan kasih soal. Yuk kita perhatikan. Misalkan kita punya pecahan 1/2, lalu ada titik-titik-titik. Ini artinya kita membandingkan ya kalau ada titik-titik di tengah. Lalu ada 2/4. Nah, lalu ada 3/2. Nah, kalau seperti ini, bagaimana cara membandingkannya? Ayo, masih ada yang ingat nggak? Nah, iya, kita harus pastikan dulu penyebutnya itu ada di angka yang sama. Penyebut itu yang mana? Ya, angka yang di bawah ya. Angka yang di bawah ini disebut penyebut. Nah, Ibu tulis dulu ya, penyebut. Terus yang atas apa? Yang atas disebut pembilang. Angka yang di atas ini disebut pembilang. Ya, Ibu tulis biar kita nggak lupa ya. Oke, sekarang kita lihat. Angka penyebutnya sudah sama belum? Iya Ibu Guru, sama-sama 2. Oke, kalau sudah sama-sama 2, berarti sudah aman. Kita bisa beranjak melihat pembilangnya. Kita bisa bandingkan nilai pembilangnya. Pembilangnya kita punya nilai berapa? 1 dan 3. Manakah yang lebih besar, 1 atau 3? Iya dong, jelas 3. Berarti tandanya yang lebih besar yang mana? Yang sebelah kanan ya? Oke, yang sebelah kanan berarti kita buat tanda mulutnya menghadap ke yang lebih besar di sebelah kanan. Nah, begitu dia. Nah, kalau sudah begini, bagaimana kita membacanya? Membacanya dari sebelah kiri ya anak-anak ya. Bacanya seperti ini. 1/2 kurang dari 3/2. Sekali lagi, 1/2 kurang dari 3/2. Kenapa kita baca kurang dari? Karena 1/2 itu lebih kecil, jadi kita bacanya kurang dari. Ya, kurang dari. Tuh lihat ya, sudutnya membelakangi 1/2, berarti 1/2 lebih kecil. Dan mulutnya menghadap ke 3/2. Oke. Nah, sekarang Ibu kasih contoh yang lain. Misalkan ada soal seperti ini. 3/8 kita bandingkan dengan 10/8. Manakah yang lebih besar? Nah, mungkin anak-anak sekarang sudah ada yang bisa langsung menjawab ya. Iya, yang sebelah kanan lebih besar. Jadi kita buat tanda bagaimana? Menghadap kemana mulutnya? Ke kanan. Ya, begitu. Dibaca bagaimana? Dibaca dari kiri ya. 3/8 kurang dari 10/8. Oke, sampai di sini kenapa bisa yang sebelah kanan lebih besar daripada yang kiri anak-anak? Ada yang bisa jawab? Nah, pasti ada yang bisa jawab. Karena anak-anak murid Ibu pintar-pintar, pasti ada yang bisa jawab di antara kalian. Iya, karena coba kita lihat penyebutnya. Penyebutnya berapa anak-anak? Sama-sama 8 ya. Yang kiri 8, yang kanan juga 8. Oke, sudah sama ya penyebutnya. Angka yang di bawah itu penyebut ya namanya ya. Sudah sama penyebutnya? Sudah sama. Kalau sudah sama, kita beralih lihat ke atas. Angka pembilangnya ada 3 dan
10. Mana yang lebih besar, 3 atau 10? 10 dong. Nah, berarti 10/8 ini lebih besar daripada 3/8. Oke, sekarang ibu akan kasih contoh lagi yang lain. Nah, sekarang ibu kasih contoh misalkan seperti ini. 1/3 titik-titik 2/9. Nah, sekarang mana yang lebih besar? 1/3 atau 2/9? Waduh, ada masalah nih anak-anak. Coba kalian lihat pembilang. Salah, bukan pembilang. Coba kalian lihat penyebut. Penyebut itu angka yang di bawah ya. Lihat angka penyebutnya. Sama nggak? Ih, beda ibu guru. Iya, beda. Satunya 3, satunya 9. Wah, kalau begini gimana dong? Kita nggak bisa membandingkan. Kan mereka bisa dibandingkan kalau mereka sudah sama atau kembar. Misalkan yang di bawah 3, satunya juga harus 3. Kalau satunya 9, satunya juga harus 9. Nah, bagaimana dong ibu? Tenang, tenang. Kita punya cara, yaitu membuat mereka jadi sama. Gimana caranya? Caranya adalah hafal perkalian. Nah, makanya ibu selalu ingatkan ya, hafal perkalian. Nah, kita tulis lagi ya, caranya begini, kita tulis lagi. Di bawahnya sama dengan, kita buat pernya, kita tulis ulang soalnya di atas. Tapi agak ke kiri ya, jangan di tengah, kita tulis agak ke kiri. 1/3. Oke, lalu kita buat lagi titik-titik, kita buat lagi per, tulis soal di atas berapa? 2/9. Kita buat agak ke kiri, jangan di tengah ya. Nah, ke kiri. Oke, nah sekarang kita fokus dulu anak-anak sama penyebutnya. Penyebutnya, satunya 3, satunya 9. Kira-kira 3 dan 9 ini ketemu di perkalian berapa ya? Supaya mereka jadi sama. 3 dikali berapa supaya hasilnya sama dengan 9 dikali sesuatu. Ketemu di perkalian berapa ya? Gimana kalau misalnya 9 ini supaya tidak berubah kita kali 1 bu. Iya, coba kita kali 1 ya. 9 kita kali 1. Terus 3, bagaimana supaya dia bisa jadi sama hasilnya dengan perkalian di 9? Bagaimana kalau 3 kita rubah jadi 9 bu? Caranya adalah 3 ini kita kali dengan 3. Iya, karena 3 kali 3 itu sama dengan 9. Oke. Nah, coba anak-anak perhatikan yang tinta merah. Kali 3, yang sebelah kanan kali 1. Ingat, kalau di bawah dikali 3, yang atasnya juga harus dikali 3. Ya, tapi harus di dalam per yang sama. Misalkan 1/3 ya. Lihat yang sebelah kiri. Itu dikali 3, berarti 1 yang di atasnya itu harus dikali 3. Nah, bagaimana yang sebelah kanan? Iya, sebelah kanan juga dong. Kalau penyebut 9 dikali 1, maka pembilang 2 yang di atasnya ini juga kita kali 1 ya. Jadi begitu, matematika itu harus adil. Kalau yang di bawah kali 3, atas kali 3. Kalau yang di bawah kali 1, atas kali 1 ya. Harus adil. Harus sama kita lakukan. Oke, nah kalau sudah begini, kita lanjut lagi. Ya, ibu bikin garis ya. Kita lanjut di sini ceritanya nih. Sama dengan. Selalu kalau mau melanjutkan pekerjaan tulis sama dengan dulu ya. Jangan lupa sama dengan. Itu maksudnya lanjutan dari yang sebelumnya. Nah, sekarang kita tulis hasilnya. Buat per lagi. Berapa tadi itu? 1 kali 3. 1 kali 3? 3. Kita tulis di atas ya. Penyebutnya 3 kali 3 berapa? 3 kali 3? 9. Kita tulis titik. Oke, sekarang pecahan yang sebelah kanan.
2 kali 1 berapa? 2 per 9 kali 1 berapa? 9. Wow, oke. Udah dapat nih, Bu. Sudah sama-sama 9 mereka penyebutnya. Nah, kalau sudah sama angkanya begini, sekarang kita enak, kita bisa bandingkan. Kalau sudah sama penyebutnya, ingat kita lihat apanya lagi? Pembilangnya, pembilang ya, angka yang di atas. Kita lihat mana yang lebih besar, 3 atau 2? 3 dong. Nah, karena 3 lebih besar, berarti tandanya menghadap ke kiri, mulutnya menghadap ke kiri. Nah, bagaimana dibacanya? Kita baca dari kiri ya. 3 per 9 lebih besar dari 2 per 9. Sekali lagi dari kiri. 3 per 9 lebih besar dari 2 per 9. Nah, begitu anak-anak. Coba Ibu kasih contoh lagi sekali lagi ya, biar semua semakin paham. Nah, soalnya seperti ini. Ada soal yaitu 2 per 4. Kita bandingkan titik-titik dengan 1 per 8. Nah, bagaimana ya mengerjakannya? Lihat tuh, penyebutnya beda. Satunya 4, satunya 8. Oke, cara pertama kita samakan penyebutnya. Caranya adalah tulis di bawah ya, sama dengan kita tulis dulu soalnya. Nah, buat per, terus 2-nya kita tulis lagi tapi lebih kecil, agak ke kiri, jangan di tengah. Nah, 2 per 4, lalu satunya juga. Kita buat per, tulis soalnya 1 per 8. Oke, sekarang 4 dan 8 kita mau jadikan sama. Kita jadikan sama berapa anak-anak? Ya, boleh. Kita kali 8, kita kali 1. Terus 4 kita kali berapa? Mau kali berapa? Kali 3. 4 kali 3 jadinya 12. Kalau 12 sama nggak dengan 8 nanti? Beda. Kita harus buat mereka jadi sama. Kira-kira kali berapa? Iya, kali 2. Supaya nanti hasilnya 4 kali 2 sama dengan 8. Yang satunya 8 kali 1 sama dengan 8. Nah, oke. Ingat, matematika itu adil. Jadi, kalau di bawah kali 1, di atas juga harus kali 1. Yang sebelah kiri, kalau di bawah kali 2, di atas juga kali 2. Oke, kita lanjut di sini. Tulis sama dengan. Jangan lupa sama dengan ya kalau lanjutkan. Lalu, kita tulis pernya. Berapa hasilnya? 2 kali 2? 4. 4 kali 2 berapa? 8. Titik, titik, titik. 1 kali 1 berapa? 1. 8 kali 1? 8. Yeay. Lihat tuh penyebutnya sudah sama ya. Sama-sama angka 8. Yes. Oke. Sekarang kita bandingkan. Kita tinggal bandingkan dari melihat pembilangnya. Pembilang itu adalah angka yang ada di atas. 4 dan 1, mana yang lebih besar? 4. Jadi angkanya menghadap ke kiri. Dibacanya bagaimana? Dibacanya. Ya, ayo kita baca. 4 per 8 lebih besar dari 1 per 8. Nah, begitu anak-anak ya. Oke, kalian sudah paham bagaimana cara membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Penyebut itu apa tadi? Angka yang di bawah ya. Angka di bawahnya berbeda. Kalian sudah bisa ya menyamakan penyebut. Itu dia tadi kita menyamakan penyebut. Oke, Ibu akan kasih soal. Kalian kerjakan ya. Kenapa harus bekerja? Kenapa harus latihan soal Ibu kalau matematika? Karena kunci berhasilnya kita pintar matematika itu adalah apa? Rajin latihan soal. Hanya itu kuncinya. Oh, lupa, satu lagi. Ingat perkalian. Nah, ya. Pertama apa kuncinya? Rajin latihan soal. Kedua apa? Hafal perkalian. Kalau hafal perkalian pasti hafal pembagian. Oke anak-anak, perhatikan tugasnya dan kerjakan ya. Ibu tunggu dikumpulkan.